kasih, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ibadat Minggu Pentakosta hari ini sekaligus dirayakan sebagai hari pengucapan syukur atau Thanksgiving Day dipimpin oleh Pendeta Emeritus Silvanus S. Trioso. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 tahun. Amplop persembahan Thanksgiving Day 2021 telah kami bagikan. Anda dapat menyerahkan dengan memasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja atau transfer ke nomor rekening BCA 047 6399 399 dengan mencantumkan TGD dan nomor kodenya. Minggu 6 Juni 2021, ibadat Minggu GKI Tegal secara live streaming dengan kehadiran umat atau onsite secara terbatas. Mohon dukungan doa, kiranya keadaan semakin membaik dan persiapan-persiapan yang dilakukan berjalan lancar. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Hari Raya Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan sekaligus kita jadikan hari pengucapan syukur atau Thanksgiving Day. Mari dengan penuh syukur dan penuh sukacita kita masuk dalam ibadat dengan menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergantilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu bergantilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam kebaktian online ini. Sungguh bersukacita kita. Saudara-saudara, keadaan di sekitar kita dapat membuat kita takut dan putus asa, sehingga kita ingin sembunyi dan lari menghindarinya, seperti banyak dilakukan orang. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk bangkit dan berani menyongsong hidup yang nampaknya tidak bersahabat. Dengan tegap kita dapat berkata seperti pemazmur, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berkenan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan yang mulia, Tuhan yang mengasihi kami, di hadapan Tuhan kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus selalu bersama kami siang dan malam dan dimanapun kami berada. Sehingga seharusnya kami malu, kami takut berbuat dosa atau yang melanggar perintah Tuhan. Namun ya Tuhan, dalam kenyataan kami mengaku sering tidak peduli atau lupa. Bahkan Roh Kudus ada bersama kami. Kami tetap membiarkan ego kami, emosi kami, keinginan kami yang jahat terucap dari mulut kami, perbuatan kami yang merugikan orang lain dan mencemarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami menyesal. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Ingatkan dan tegurlah kami agar kami selalu dapat hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dengan melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, demikianlah seruan doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyesal dan kita mau bertobat, maka Tuhan juga mau mengampuni kita dan memberikan kesempatan yang baru kepada kita karena kasih-Nya. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19 yang mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan lebih dahulu untuk mohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti musafir yang dalam perjalanan, pada malam hari akan mudah tersesat kalau malam itu gelap pekat. Tapi bersyukur ya Tuhan, di malam hari Tuhan memberikan bintang-bintang yang dapat menjadi petunjuk arah. Demikian pula Tuhan, kita adalah musafir di dunia ini. Kami juga membutuhkan petunjuk supaya kami tidak tersesat. Firman Tuhan adalah petunjuk bagi kami, supaya kami dapat berjalan dengan tepat dan tidak tersesat. Maka kami mohon ya Roh Kudus, terangilah kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan menjadi petunjuk Allah serta kekuatan kami dalam berjalan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagian yang kedua yang akan kita baca, saudara-saudara, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 16 4b. Demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah saudara-saudara Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kebaktian kita pada hari Pentakosta ini adalah berani menyongsong hidup. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti orang dalam perjalanan. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di depan kita dalam perjalanan tersebut. Kita boleh merencanakan, tapi ada banyak kemungkinan yang akan terjadi di luar rencana kita. Bahkan saudara-saudara, 1 menit di depan kita pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga saudara-saudara, hidup ini ada orang yang berkata adalah misteri. Hidup ini ada banyak hal yang masih tersembunyi yang kita tidak tahu. Masih rahasia. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini seperti teka-teki. Apa nanti selanjutnya? Saudara-saudara, saya pernah mengalami
Pada satu hari saya dalam perjalanan menuju kota Wonosobo, mengemudi mobil sendirian. Perjalanan begitu lancar dan baik. Saya hanya ditemani tape recorder ya, zaman dulu belum ada CD. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Ditemani tape recorder dengan lagu-lagu rohani yang menghibur dan menenangkan hati saya. Dalam perjalanan itu saya sempat berhenti kurang lebih 5 menit ke toilet. Kemudian saya lanjutkan perjalanan dan kota Banjarnegara itu sudah dekat, tidak jauh lagi. Saya berada di belakang bis kecil, atau mungkin kalau orang Tegal bilang di bis tuyul gitu ya. Saya berada di belakang bis mini itu. Tiba-tiba saudara-saudara bis tersebut minggir untuk menurunkan penumpang. Maka saya pun ikut minggir karena dari depan ada kendaraan lain yang berhadapan menuju ke arah yang berlawanan. Saya kurang lebih berjarak 2-3 meter dari bis kecil ini. Setelah saya melihat penumpangnya turun, tiba-tiba duer. Mobil yang saya naiki itu seperti terbang, meluncur dan membentur bis tuyul tadi. Lalu saudara-saudara sunyi. Mesinnya berhenti. Yang dengar hanya tape lagu-lagu rohani. Lalu baru saya sadar saudara-saudara, bahwa mobil ini ditabrak dengan keras oleh sebuah truk dari belakang. Setelah kita bertanya, katanya remnya blong. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Kalau andai kata 1 menit saja kita tahu sebelumnya bahwa akan terjadi, mungkin kita masih bisa menghindari. Tapi saudara-saudara, demikianlah hidup. Tidak selalu baik-baik saja, menyenangkan dan menggembirakan. Tidak selalu aman-aman saja. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini kita bisa menjumpai bermacam-macam hal yang tidak kita kehendaki, yang mungkin akan menyulitkan kita, yang akan menjadikan kita menderita, bahkan yang mengancam kita sehingga kita khawatir, takut, sehingga bisa membuat kita menjadi stres, jadi putus asa menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara, demikian pula Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialami dan dihadapi murid-muridnya setelah kenaikan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tadi sudah mengatakan apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus menolong murid-muridnya yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Karena mereka akan menghadapi masa-masa yang berat. Bagaimana supaya mereka berani menyongsong hidup yang sangat-sangat berat. Karena mereka harus menjadi saksi. Saksi Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Saksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Ini tidak mudah saudara-saudara. Berat. Mengapa berat? Yang pertama saudara-saudara, karena Tuhan Yesus tidak lagi tinggal secara fisik bersama dengan mereka. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Secara psikologis saudara-saudara, pasti hal ini akan sangat besar pengaruhnya. Kalau Tuhan Yesus hadir,
pasti akan memudahkan mereka. Mereka akan menerima dengan mantap karena hadir. Nah, itu orangnya. Nah, itu Yesusnya. Tapi tanpa kehadiran Tuhan secara fisik sulit. Dibutuhkan iman, keyakinan bahwa Roh Kudus penghibur itu bersama dengan mereka. Gak ada, tapi Yesus hadir. Hadir dalam bentuk Roh Kudus yang tidak kelihatan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Terus apa yang dihadapi muridnya itu sangat berat. Yang kedua, berat karena apa? Para murid akan menghadapi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Mereka akan menolak. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan pada mereka, orang-orang yang membenci mereka itu atas nama agama akan menyiksa dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Dan yang lebih hebat lagi saudara-saudara, kalau mereka sampai membunuh para pengikut Tuhan Yesus, mereka itu merasa yakin bahwa mereka telah melakukan pelayanan untuk Allah, bahwa mereka itu sudah melayani Allah. Kalau kamu membunuh, kamu sudah melayani Allah. Itu satu motivasi yang luar biasa. Kita bunuh saja, kita layani Allah dengan membunuh. Maka saudara-saudara sering ditambah, kalau kamu bunuh orang percaya, orang Kristen itu, kamu akan dapat pahala. Wah, saudara-saudara, tentu ini ganas sekali yang memusuhi mereka. Juga saudara-saudara, orang yang ikut Tuhan Yesus itu kemungkinan akan dikucilkan. Dikucilkan di sini dalam arti ya bisa keluarga, tetapi juga bisa dikucilkan dari kelompok agama mereka, yaitu agama Yahudi. Dan orang yang dikucilkan, dikeluarkan dari orang Yahudi itu, mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Istilah sekarang itu darahnya halal untuk dibunuh. Saudara-saudara, Rasul Paulus sebelum bertobat, juga dia pernah mendapatkan surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap, untuk mempenjarakan, untuk menyiksa orang-orang percaya. Dan yang lebih hebat lagi saudara-saudara, siapa yang menggerakkan kelompok ini? Kelompok ini digerakkan oleh kaum elit agama Yahudi pada waktu itu, di mana mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah Roma yang berkuasa saat itu. Itu hal kedua yang menjadikan para murid sangat berat menghadapi keadaan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara-saudara, masih ada lagi. Siapa para murid? Para murid adalah orang kecil, nelayan, itu orang kecil. Ada lagi pemungut cukai. Dan ada beberapa orang memang yang lumayan. Tapi saudara-saudara, mereka bukan orang yang punya pengaruh di dalam masyarakat. Nah saudara-saudara, bagaimana supaya mereka ini berani menyongsong hidup sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi yang sangat berat ini? Tadi kita sudah mendengar 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus atas mereka dengan 3 tanda, seperti bunyi angin yang keras tapi daun tidak bergoyang, lalu lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan setelah itu mereka bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa lain.
Bahkan ada lagi dikatakan orang mendengar dan bisa mengerti dalam bahasanya masing-masing dari mana mereka berasal. Lalu saudara-saudara dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan yang terpenting di sini saudara-saudara, mulai saat itu mereka berani bersaksi. Berani memberi kesaksian kepada semua orang, termasuk orang-orang yang hebat, yaitu para pemimpin agama waktu itu. Wah, ini hal yang luar biasa. Tadi sebagian kita telah baca Petrus berkhotbah di depan orang banyak, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang mereka bunuh itu adalah Mesias. Mesias yang Allah janjikan. Bahkan saudara kalau itu membaca semua, Petrus itu memberikan kutipan-kutipan Alkitab untuk menguatkan ini loh nubuat-nubuat yang dulu sudah diberikan oleh para nabi mengenai Yesus sang Mesias yang Tuhan janjikan itu. Nah, orang-orang setelah mendengar itu mereka terharu, dan Rasul Petrus ini menganjurkan mereka semua supaya bertobat dan dibaptiskan. Saudara-saudara, Roh Kudus telah memberikan keberanian, Roh Kudus telah memberikan pengetahuan, Roh Kudus telah memberikan hikmat, sehingga Petrus dapat berkhotbah dengan begitu terang dan jelasnya. Roh Kudus juga sudah membuka pikiran dan hati mereka para pendengar, sehingga pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat. Saudara-saudara, ini bukan mereka itu seperti orang tersihir terus nurut saja. Kehendak bebas mereka masih. Ada yang menolak, ada yang tidak mau, ada yang pikir-pikir dulu. Tetapi hari itu 3.000 orang lebih yang minta dibaptiskan. Saudara-saudara, demikian pula kalau Petrus itu dipenuhi Roh Kudus, itu bukan berarti lalu Petrus itu seperti orang kerasukan tidak sadar. Ya, seperti robot terus bisa omong apa seperti yang Tuhan mau tanpa dia berpikir. Tetap saudara-saudara, Petrus itu dalam kondisi sadar dan menggunakan akal sehatnya dalam menyampaikan khotbahnya yang berapi-api itu. Selanjutnya saudara-saudara, memang Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan dan mengadakan bermacam-macam mujizat. Saudara-saudara, Roh Kudus telah membuat para murid tidak takut dikucilkan, tidak takut dianiaya, bahkan kalau harus mati sekalipun. Karena mereka sudah punya kepastian dan keyakinan kalau mereka harus menjadi martir, maka saudara-saudara, mereka akan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga mendahului mereka, menyediakan tempat di rumah Bapa. Saudara-saudara ingat ketika Stefanus martir yang pertama itu dilempari batu, dan dia itu sebelum meninggal dia melihat langit terbuka, melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang membuat mereka berani menghadapi risiko apapun, penderitaan yang bagaimanapun beratnya. Saudara-saudara, Roh Kudus telah menjadikan murid-murid berani menyongsong hidup yang berat itu. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya?
Bagaimana saudara-saudara? Jujur saja, tidak ada orang yang merasa aman dan nyaman saat ini dengan COVID-19 yang sudah setahun lebih kita alami. Dan tidak ada kepastian kapan ini akan berakhir. Ada memang saudara-saudara negara yang berhasil sudah lepas masker. Tapi saudara-saudara juga ada yang sangat menyedihkan. Karena COVID dengan variannya telah melanda begitu hebat. Disebut ada tsunami COVID seperti di India. Ribuan orang telah meninggal. Tiap hari ada orang ribuan yang terkena COVID. Dan katanya jauh lebih berbahaya COVID varian baru ini. Saudara-saudara, mengapa begitu? Karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Tapi percaya pada tahayul. Sungai, air sungai Gangga bisa menyembuhkan, menolak bala dan sebagainya. Dan lagi ditambah tidak ada kedisiplinan yang baik mengenakan protokol kesehatan. Saudara-saudara, bagaimana perkembangan COVID varian baru ini di negara kita? Katanya sudah mulai masuk. Bisa enggak diputus rantainya? Kita tidak tahu. Saudara-saudara, sedangkan dampak dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, bisnis sangat besar. Juga saudara-saudara, dengan adanya banyak peraturan, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Bukankah itu juga dirasakan oleh kita mengganggu kebebasan kita dalam hubungan sosial, dalam budaya, dalam ibadat dan lain-lain. Saudara-saudara, ini dialami oleh semua orang seluruh dunia. Tetapi saudara-saudara juga masih ada masalah-masalah lain yang kita alami. Seperti masalah lingkungan masyarakat masing-masing tentunya. Ada tetangga mungkin yang tidak bersahabat. Ada masyarakat yang tidak toleran atau intoleran. Sangat mengganggu. Ditambah ini beban berat lagi. Belum lagi masalah keluarga masing-masing. Masalah anak, masalah istri, masalah suami. Ditambah lagi ada yang masalah kesehatan yang mengganggu. Orang tua sakit, anak sakit, cacat dan sebagainya. Yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi saudara-saudara masalah baru yang akan datang yang belum kita ketahui yang berada di depan kita. Saudara-saudara, seperti para murid ketika harus menghadapi masalah yang sangat berat itu, Tuhan Yesus telah menolong mereka agar mereka berani menyongsong kehidupan. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka supaya mereka dapat menghadapinya. Demikian pula saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya agar dengan iman yang teguh kita mampu menghadapi hari-hari yang berat ini. Roh Kudus akan menyertai kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan kita malah mengandalkan kemampuan kita yang sangat terbatas. Bahkan kemampuan dunia yang sangat terbatas. Dan jangan kita juga sebaliknya menganggap ringan. Wah, semua nanti bisa diatasi. Kita bisa kecewa pada saatnya.
Sebab kita tidak tahu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita di depan ini. Maka saudara-saudara, mohonlah pertolongan Tuhan. Mohonlah pimpinan Roh Kudus. Sebab hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang ada bersama kita. Dialah yang tahu dan berkuasa. Dialah yang berkuasa dan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau toh kita pada akhirnya harus meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita. Tempat di mana Tuhan Yesus berada bersama kita. Amin. sehingga memampukan kita untuk bersuka cita, untuk bergembira, untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, baik buat kita maupun buat orang lain, buat sesama kita, buat seluruh isi dunia ini, menjadikan hidup ini indah oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan. Karena itu, di dalam hidup kita selalu kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hidup kita, dan di situ kita dibuat bersemangat, bersukacita dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Percayalah bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memampukan kita untuk menjadi saksinya di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Tuhan
Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang selalu hadir menyertai kami di dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana ketidakpastian dunia mengatasi COVID-19 dan kehidupan selanjutnya akibat dampak pandemi ini, serta masalah-masalah lain yang kita hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui firman Tuhan hari ini kami bersyukur Tuhan telah menguatkan kami kembali bahwa Tuhan tetap bersama kami dan akan menolong kami menyongsong hari yang sulit ini. Tuhan, kami mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan bagi dunia dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sebab semua kami percaya ada di bawah kekuasaan Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Biarlah manusia boleh belajar banyak dari peristiwa ini, tidak menjadi sombong dan mau hidup bergantung pada Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Khususnya ya Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami di India yang telah timbul banyak korban akibat COVID-19 ini dan varian barunya. Tolong Tuhan, melalui usaha maksimal dan bantuan dari negara-negara lain, akhirnya masalah ini dapat ditangani oleh kuasa Tuhan sendiri dan dapat diredakan tsunami COVID-19 di India. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tolong dan berikanlah kemampuan kepada Bapak Presiden, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Berikanlah kerjasama yang baik untuk membangun kesejahteraan bersama bagi bangsa kami yang sedang dalam kesulitan akibat dampak COVID-19 ini. Tolong Tuhan, aparat keamanan dalam mengatasi para teroris, kelompok-kelompok yang menimbulkan kekacauan dan keresahan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam damai, rukun, dan aman, mengatasi segala kesulitan hidupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Tegal dengan kegiatan-kegiatannya, khususnya persiapan ibadat on-site atau virtual yang akan diadakan dalam bulan Juni ini. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula dengan pengangkatan badan pelayanan. Tuhan tolonglah majelis jemaat dan saudara-saudara yang dipanggil untuk melayani, supaya tetap bersemangat dan mau kerjasama dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saatnya dapat ditabiskan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Tegal. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung PAUD Elkana yang hampir selesai. Berikanlah ya Tuhan
bantuan di dalam menyelesaikannya dan kebutuhan dana yang masih kurang. Kami mohon Tuhan memberkati usaha penggalangan dana dan pembangunannya sampai akhir. Kami percaya pada saatnya akan dapat selesai dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, untuk mereka yang lemah tubuh, baik yang hadir dalam ibadah online ini maupun yang kami naikkan dalam doa-doa pribadi kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon belas kasihan, kami mohon kekuatan dan anugerah Tuhan untuk kesehatan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, aksi puasa, Thanksgiving Day, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte persembahan bulanan, persembahan syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura dan Dwiyanti. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pengucapan syukur 2021 atau Thanksgiving Day 2021. Kecuali kita mempersembahkan seperti biasa setiap hari Minggu, kepada saudara sekalian diberi kesempatan memberi persembahan syukur atas pemeliharaan dan berkat Tuhan selama 1 tahun melalui sampul Thanksgiving Day. Saudara sekalian, mari kita masing-masing maju ke depan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada tempat yang telah disediakan, sambil ingat firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pencipta semesta,
Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kudus dan penuh dengan kemuliaan, kami kembali datang kepadamu pada hari pengucapan syukur tahun 2021 ini dengan membawa ungkapan syukur kami. Karena sepanjang tahun ini, Tuhan telah menyertai, memberkati dan menguatkan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan dan kesehatan kami. Ya Bapa Surgawi, kami mau memberikan persembahan terbaik kami kepadamu, karena persembahan ini menjadi bukti dan wujud nyata bahwa Engkau telah dan akan selalu memberkati kami. Melalui persembahan ini kami juga mau ikut berperan serta mendukung kehidupan gereja dalam melaksanakan panggilannya. Inilah Tuhan persembahan syukur kami yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan hartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Telah lewat malam gelap, diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan hartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara-saudara, mari kita song-song kehidupan yang tidak mudah ini
dengan percaya pada kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, telah lewat malam gelap, diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia.